Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Masih semangat belajar ya kan? Iya dong, masa enggak? Yuk tingkatin lagi kekepoan kalian terhadap matematika. Ketika kalian berada di SMP kelas 7, kalian akan bertemu yang namanya aljabar. Jadi, apa sih aljabar itu? Yuk kita kenalan dengan aljabar melalui video kali ini. Aljabar merupakan penggabungan teori bilangan-bilangan rasional, irasional, dan geometri. Pada umumnya, aljabar adalah ilmu yang mempelajari tentang simbol-simbol matematika dan aturan untuk memanipulasi simbol-simbol ini. Aljabar pertama kali ditemukan oleh Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Beliau lahir sekitar tahun 780 dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani al-Bashiyah al-Ma'mun. Sekolahan ini adalah tempat ia belajar ilmu alam dan matematik, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip, Sanskerta, dan Yunani. Buku pertama yang beliau tulis adalah Aljabar. Buku ini adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linier dan notasi kuadrat, sehingga ia disebut sebagai Bapak Aljabar. Al-Khwarizmi juga berperan penting dalam memperkenalkan angka Arab melalui karya-karya tulisnya, yang kelak diadopsi sebagai angka standar yang dipakai di berbagai bahasa, serta kemudian diperkenalkan sebagai sistem penomoran posisi desimal di dunia barat pada abad ke-12. Kontribusinya tak hanya berdampak besar pada matematika saja, tetapi juga dalam kebahasaan. Kata aljabar berasal dari kata aljarb, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam bukunya. Kata algoritme dan algoritma diambil dari kata algoritmi, latinisasi dari namanya. Namanya juga diserap dalam bahasa Spanyol sebagai guarismo dan dalam bahasa Portugis sebagai algoritmo yang bermakna digit. Aljabar juga merupakan bentuk persamaan yang terdiri atas variabel atau peubah dan konstanta yang berhubungan dengan tanda operasi hitung serta tidak menggunakan tanda sama dengan. Adapun unsur-unsur pada aljabar ini ada tiga, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel adalah lambang atau gabungan lambang yang mewakili sembarang bilangan dan himpunan semestanya. Koefisien adalah nilai yang mengiringi variabel. Konstanta itu sendiri adalah lambang aljabar yang menunjukkan anggota tertentu berupa bilangan dalam himpunan semestanya. Kita masuk dalam bentuk aljabar. Di dalam aljabar ada yang namanya suku. Dalam Islam sendiri, suku sudah disinggung dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Berdasarkan ayat tersebut, Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Hal ini juga terdapat dalam bentuk aljabar yang terdiri dari berbagai suku. Nah, di sini ada contoh bentuk aljabar. Misalnya, 24x pangkat 2 ditambah 5y pangkat 2 dikurang 12x y ditambah 8y dikurang 7. Yang mana yang dinamakan suku? Ya, 24x pangkat 2, 5y pangkat 2, 12xy, 8y, dan 7 itu merupakan suku-suku aljabar dari bentuk tersebut. Lalu, untuk unsur-unsurnya sendiri itu yang mana variabel, yang mana koefisien, dan yang mana konstanta. Variabel dari suku 24x pangkat 2 yaitu x pangkat 2. Variabel dari suku 5y pangkat 2 yaitu y pangkat 2. Variabel dari suku 12xy adalah xy. Variabel dari suku 8y adalah y. Dari 7 itu variabelnya tidak ada.
7 itu adalah konstanta. Lalu untuk koefisien. Koefisien dari 24x pangkat 2 itu adalah 24. Koefisien dari 5y pangkat 2 itu adalah 5. Koefisien dari 12xy itu adalah 12. Koefisien dari 8y itu adalah 8. Lalu untuk 7 itu sudah saya katakan adalah konstanta. Mengapa dia konstanta? Karena tidak memiliki variabel atau variabelnya berpangkat 0. Kenapa dia dibilang konstanta? 7 ini adalah tetap. Misalnya nih, nantinya X dan Y ini mempunyai nilai. Maka ketika nilainya dimasukkan, maka ini akan berubah. Sedangkan 7 tadi akan tetap. Setelah kita kenalan dengan suku aljabar, kita juga harus kenalan dengan suku sejenis dan suku tidak sejenis. Kenapa kita harus mengenal suku-suku ini? Karena pada hakikatnya ketika kita sudah masuk ke operasi dalam aljabar, khususnya penjumlahan dan pengurangan, operasi-operasi ini hanya bisa dilakukan ketika sukunya sejenis. Lain halnya dalam Quran surat Al-Hujarat ayat 13 yang menjelaskan terkait suku, di mana aljabar itu terdiri dari berbagai suku-suku, sedangkan dalam operasi hitung suku aljabar, nilai karakter yang dapat ditanamkan adalah toleransi. Sikap toleransi merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa umat muslim memiliki keyakinan dan keteguhan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam aljabar, suku hanya dapat dijumlahkan dan dikurangkan dengan suku sejenis. Sedangkan untuk yang suku yang berbeda tidak dapat dilakukan operasi tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita lihat tabel berikut ini. Di sini ada beberapa golongan suku yang sudah dikelompokkan. Ada nomor 1, 7x, 4x, dan 5x. Itu adalah suku sejenis. Nomor 2, 5x pangkat 2, 6x pangkat 2, dan 7x pangkat 2 itu adalah suku sejenis. Untuk nomor 3, 4x y pangkat 2, 5x pangkat 2 y, dan 5x pangkat 3 y itu merupakan suku tidak sejenis. Nah, dari nomor 1, 2, dan 3 sudah ada suku sejenis dan suku tidak sejenis. Dari sini kalian bisa menentukan nomor 4, 5, dan 6 atau tidak. Oke, untuk yang nomor 4 ada bocoran nih. Nomor 4 itu sejenis, nomor 5 itu tidak sejenis, nomor 6 itu tidak sejenis. Nah, dari penjelasan-penjelasan tersebut, bisakah kalian menyimpulkan mana suku sejenis dan mana yang tidak sejenis? Kapan dia dikatakan suku sejenis dan kapan ia dikatakan suku tidak sejenis? Oke, kesimpulannya, untuk suku sejenis itu apabila variabel-variabelnya itu sama. Lalu untuk suku tidak sejenis itu adalah ketika suatu variabel bertemu dengan variabel lain. Seperti untuk contoh nomor 3, 4x y pangkat 2, 5x pangkat 2 y. Itu sudah lain variabelnya. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, dan apabila saya banyak salah kata, saya meminta maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.